Allah menutupi aib-aib, dosa, kekurangan, kesalahan kita. Jadi kalau kita di depan jamaah, yang diingat oleh kita apa yang Allah tutupi. Itu yang kita ingat. Ya, jadi walaupun kita dikagumi, dipuji, ini tertutup dari Allah. Aslinya saya nggak layak dihormati. Kalau gitu komen-komen nggak usah dibaca ya. Kalau yang menyakitkan nggak saya baca, Ustaz. Saya mah jarang baca komen, posting udah. Yeah. Nah, kalau dibaca terus orang puji terus kita suka, Allah tahu. Yeah. Kita senangnya baca komen-komen yang muji ya. Yeah. Dan Allah tahu tuh. Yeah. Ini perlu mujahadah yang luar biasa melepaskan makhluk di hati ini. Karena kalau enggak semuanya karena makhluk. Alhamdulillah. Sekarang misalkan diundang tabligh akbar, itu kan bisa penyakit itu. Yeah. Pas diundang di musola, pembangunan musola Al-Ikhlas. Yeah. Ada yang nggak mau datang tuh. Pertama musola berarti Yeah. kecil. Kedua, yang kedua ikhlas. Al-Ikhlas. Mati lampu. Yang ketiga pembangunan, berarti kita harus nyumbang. Ada yang jadi malas, tapi diundang di mana gitu yang wah kita bangga, hati-hati. Karena sebetulnya tablik di depan 100.000 orang, tablik di depan 1 orang, sama itu. Yang menilai adalah Allah. Kalau kita dengan banyak orang merasa kita sukses, sedikit orang merasa, oh itu berarti kita Kemelekatan. iya, berarti kita masih menganggap jumlah sebagai sesuatu. Padahal kan bagi kita mah yang penting Allah ridho. Ya, Ustaz, saya pernah ada seorang guru ya, ngajar satu santri. Saya pikir, dan santrinya tengkurap lagi. Aduh, saya jengkel sekali pengen nginjek santri ini. Ya. Kiainya duduk begini, santrinya tengkurap. Aduh, luar biasa santri ini, nggak tahu adab. Pak, ya ini nggak mubazir. Ilmu hanya buat ke seorang. Shh, kita tidak tahu rahasia Allah buat orang ini. Mungkin dia yang nanti manfaat buat orang banyak. Allah. Guru saya juga muridnya cuma satu, Ustaz. Yang ini. Iya, Sir. Iya. Tapi bermanfaat buat orang banyak. Tapi guru saya nggak mau dikenal sama sekali. Insya Allah. Jangan pernah menceritakan. Tidak boleh nyebut nama. Sampai sekarang 13 tahun saya berguru. Minta dirahasiakan. Barakallah. Katanya, buat apa saya diberitahu? Yang penting kan A jadi benar. Oh, benar. Mastur. Barakallah. Kita jadi banyak mikir. Minumlah Ustaz lah ya. Iya. Mudah-mudahan ini tidak melekat di hati kita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini live, ada yang live nggak? Ini live nggak? Kan? Oh ya. Oh, nggak apa-apa kan bersahabat. Halo Kak Ustaz. Seumur-umur saya baru kali gini Ustaz. Sama istri saya aja nggak gitu-gitu amat. Saya baru seumur hidup nih ya. Sama. Mudah-mudahan saya dapat. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, sebagaimana kami tertawa di dunia ini, di rumahmu, buat juga kami tertawa dalam surgamu ya Allah. Ya Rabb. Ya Rabb. Gimana hukumnya nih, udah waktu Isya tapi kita masih pengajian begini Ustaz? Saya tergantung kiainya. Enggak, saya nanya hukumnya. Kan kalau nyari ilmu wajib gimana Ustaz kalau Isya? Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bita'khiril insya. Ku perintahkan mereka mengakhirkan isya. Asal waktu isya itu akhir supaya nyatu dengan tahajud. Jadi kita lanjutkan sampai tahajud. Aduh. Berat nih hadirin. Baik Ustadz, ini sekarang masalah umat nih ya. Kalau analisa Ustadz, kenapa kira-kira umat ini rada susah bersatu? Memang sudah jelas ya bahwa gak akan bisa bersatu penuh. Tapi apa kira-kira yang bisa diminimalisir supaya umat ini bisa lebih lembut lah, lebih bisa bersatu? Menurut Ustadz gimana Ustadz? Yang politikus
masih melekat dalam hatinya jabatan dan kekuasaan. Yang orang kaya masih melekat dalam hatinya harta. Yang mau hijrah masih melekat di hatinya ya pacar-pacarnya itu. Jadi intinya memang kemelekatan. Jadi kalau mau ingin melepaskan dari ikatan itu semua, datanglah ke Darut Tauhid. Dan balik lagi ke situ. Buktinya saya datang baru beberapa menit udah terasa agak lepas. Oh gitu ya. Iya. Doakanlah, mudah-mudahan Amin. tidak melekat apapun. Ya saya serius sangat berharap beliau ditolong oleh Allah lebih banyak lagi. Amin. Karena lihat beliau itu ilmunya banyak dengan izin Allah. Allah yang menitipkan ilmu Ini banyak. udah mulai melekat lagi deh. Enggak, belum selesai saya bicaranya Ustaz. Jadi umat itu tidak cukup hanya senang mendengarkan, tapi umat juga punya kewajiban mendoakan. Ya. Asli hadirin, duduk begini didengar orang banyak, kemana-mana dihormati, itu sangat tidak mudah untuk melepaskan dari tipu daya setannya. Ya. Karena orang itu kecenderungannya menikmati ketika diperlakukan spesial. Ya. Dan itu harus mujahadah sekali untuk menghilangkan saya. Dulu 13 tahun saya lalu guru saya ngomong gitu, jangan pernah merasa saya Abdullah Gimnastiar. Gak boleh tuh. Karena sudah merasa saya Abdullah Gimnastiar yang topeng itu. Tapi merasa, akibat kita merasa, jadi waktu itu saya ya, ada kenikmatan diperlakukan spesial. Wah, orang begitu pergi sana naik helikopter, diundang sini dikawal. Kalau ada menikmati itu, sampai lupa kepada apa yang Allah tutupi, penyakit. Harusnya ketika naik helikopter dikawal tuh hati tuh merintih, ya Allah, Engkau tahu siapa saya. Engkau tahu lirikan mata saya yang maksiat. Engkau tahu dosa yang sembunyi-sembunyi yang saya lakukan. Engkau tahu maksiat yang berulang-ulang dilakukan. Jadi pada waktu dihormati orang tuh hati tuh ingat aja ini teh tutup dari Allah. Kalau kita menikmati itu, tahu nggak Ustaz? Ada lagi yang bahayanya kayak kita dicoba kayak gini. Orang-orang sekitar kita itu bisa berat sekali. Seperti misalkan tim penjadwalan, ya, yang bagian ngatur jadwal, atau itu bisa penyakit kena mereka, karena mereka tiba-tiba menjadi orang penting. Dari yang tidak dikenal menjadi dikenal, orang harus telepon dulu, itu menjadi beda, kan tidak begini terus hidup ini, ya. Suatu saat mungkin turun ke kehidupan normal lagi, itu bisa post power syndrome tuh. Makanya sekretaris atau yang nemenin tuh harus kuat tauhidnya. Kalau enggak mereka rusak. Nanti teman-teman dekat atau saudara, kalau tidak hati-hati, atau keluarga, anak bisa pada rusak tuh, diuji dengan popularitas begini. Makanya harus itu tim yang dekat-dekat itu harus diingetin. Gini teh ujian, jangan sampai merasa penting, jangan sampai bertindak berlebihan. Karena nanti yang lain jadi soleh, nah orang-orang dekat jadi enggak. Nauzubillah. Oh iya serius Ustaz, saya udah pernah ngalamin itu. Beberapa tim yang dekat dengan saya itu jadi tidak bagus. Saya paham, sedang cerita tentang dia, saya enggak tersinggung. Saya emang gak nyinggung Ustaz. Tapi pengalaman ini mudah-mudahan Amin ya Allah. tidak usah kayak saya pernah masuk ke lubang gitu. Nah saya kasih tahu ini bahayanya lubang supaya Ustaz tidak usah masuk ke lubang yang sama gitu. Itu Jadi aja sih. menghilangkan kemelekatan ini atau jadwal-jadwal ini dipending aja dulu. Apa? Jadwal? Di minimalisir. Oh, Ustadz mah kan beda posisinya dengan saya. Saya mah kan harus ngurus santri banyak. Kemudian saya jadwal cuma satu yang diterima. Saya menanya, untuk menghilangkan kemelekatan kita ini segala macam orang ramai, apakah kita terus jalan tetap menjaga hati atau frekuensinya kita kurangi? Harus ada jeda. Jadi harus ada saat evaluasi. Berhenti sejenak. Ya, evaluasi. Persis seperti udah ngobrol gini, saya harus evaluasi. Mana tadi yang berlebihan, mana yang tidak perlu diomongkan, mana yang enggak betul, ya.
Harus ditobatin. Ini sesudah kita ngobrol gini, Ya. itu harus masuk mihrab, harus periksa. Oh ini tadi berlebihan, oh ini saya nggak bagus. Pasti ini ada bobolnya nih dari ngomong kayak gini tuh ya. Lepas kontrol. Ada, ya pasti aja itu. Saya belum pernah merasakan sekali ngobrol selamat nggak. Pasti ada yang salahnya. Tapi kalau udah pernah evaluasi, nanti pas kejadian lagi, ada remnya. Tapi kalau sibuk terus cenderung bebal. Jadi kebal lah gitu, kayak kita berada di tempat sampah terus-terusan, bau tuh udah nggak bau terasa. sampah. Jadi udah biasa aja bisa makan di tempat sampah. Alhamdulillah. Insyaallah. Tazkiyatun nafs. Hari ini betul-betul pensucian jiwa, pensucian hati, pensucian kolbu, dan hati itulah yang akan kita bawa menghadap Allah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan hati kita bersih. Jangan lupa doakan hati supaya bersih. Masya Allah, saya doakan Ustadz, karena saya merasa kalau saya sih nggak bisa sebanyak ilmu Ustadz gitu, tapi bisanya ikut bantu-bantu doa dan sedikit berbagi pengalaman. Ya Rabb. Gitu. Amin. Kan satu yang tidak pernah bisa dikejar oleh orang muda, kalau ilmu bisa dikejar, tapi yang nggak bisa dikejar oleh orang muda adalah pengalaman. Karena orang tua pernah muda dan pernah tua. Orang muda belum tentu bisa tua. Apalagi penyakit diabetes dan jantung koroner menyerang. Iya, sekarang yang muda-muda banyak yang sudah pulang duluan. Ya. Jadi saya ada rasa di sini tuh ada rasa tanggung jawab gitu. Tapi saya khawatir kalau mau nelpon ustadz atau gimana kayak orang yang sok pinter, sok gimana. Tapi ada rasa tanggung jawab gitu. Jangan sampai kesalahan yang sudah pernah saya jalani tidak sampai tersampaikan. Saya senang ditelepon Kiai Haji Abdullah Jin Mastiar Agim. Tapi sekarang nomor teleponnya beda. Yang lama diretas. Sekarang nomor baru. Ada lagi nomor baru. Iya, nanti tukeran lah. Insyaallah. Punya saya juga di sadap. Ya, karena yang nyadapnya ngaku kemarin. Nangis, nggak apa-apalah Pak, sadap aja terus, udah jadi kebaikan. Mungkin supaya nomor itu tidak melekat di hati kita. Iya benar. Insyaallah. Akhirnya memang nomor saya yang baru saya nggak ingat, karena nggak melekat lagi. Iya bagus lah, tenang aja dulu aja, nggak ada HP, dunia baik-baik saja. Insyaallah. Nah hadirin sekalian, mudah-mudahan. Jadi ingin mengingatkan teman-teman semua kepada ulama tuh harus bantu doa, karena berat sekali posisi seperti ini, ya kan? Apalagi dikenal, didengar banyak orang, itu berat sekali, berat sekali. Setan yang nipunya juga pasti bukan setan ecek-ecek, ya nggak? Setan yang tahu dalil, setan yang bisa membenarkan dalil, ya kan, Ustaz? Iya. Ya kan? Kalau ada setan bodoh nipu, nggak lewat, tapi pasti setannya juga yang canggih-canggih. Setan yang udah lulus pelatihan. Iya, dan bisa S3 juga setan. Malah dia udah sidang duluan. Iya. Ada yang mau nanya? Ustaz, ada Habibi. Dari mana Habibi? Ya. Habibi dari Bekasi. Pulang pergi. Sini Habibi. Jam berapa berangkat dari sana tadi? Pagi. Naik apa? Kemarin. Tuh, pulang pergi pesantren. Masya Allah. Masya Allah. Naik bis. Habis berapa sekali latihan? 700 ribuan. Ridho? Harus ridho, itu uangnya uang Allah, ya enggak? Barakallah. Bagaimana rasanya diuji begini? Begini tuh gimana, terkenal gitu ya, dilulukan ya ke baris krim sekalian ya. Saya selalu dekat dengan kiai-kiai, ustadz-ustadz silaturahim. Dulu ketika masih ada Kiai Haji Arifin Alilham, kemudian silaturahim dengan ustadz-ustadz termasuk dengan Agim, supaya mereka mau berbagi cerita, menasehati kita, dan yang paling penting doa mereka. Dengan begini terasa bahwa kita tidak sendiri. Masalul mu'minin kamasalil asjar. Orang beriman itu seperti pokok kayu. Kalau dia sendiri datang angin kencang patah. Tapi kalau kita berdua, bertiga, ramai-ramai,
Kalau kita kebetulan di tengah, anginnya mendatang menerpa, kita dapat sisa-sisanya saja. Gitu juga dengan ini, ketika berdua, nanti di-upload, ya bagi-bagi haters lah. Dan mau saya kasih tahu nggak nih tekniknya? Dan mau nggak? Mau. Ustadz kan belum terlalu dibenci oleh sebagian orang ya nggak? Saya mah udah pernah dibenci oleh sebagian besar Ustadz. Yang Nih, nyobek foto sekarang disambung lagi. Sambung lagi. Gini Ustadz, saya dinasehatin. Dulu saya sakit hati juga waktu dihina dan sebagainya. Tapi sesudah dikasih tahu ilmunya, jadi sederhana. Sahabat-sahabat jawab, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang membagikan rezeki? Allah. Siapa yang menutupi aib dan dosa? Allah. Siapa yang memberi pahala? Allah. Siapa yang memberikan sakinah? Allah. Siapa yang angkat derajat? Allah. Siapa yang ngasih husnul khotimah? Allah. Siapa yang punya surga? Kalau semua karunia datang dari Allah, kenapa harus pusing memikirkan mulut orang? Betul. Tuhan kita kan bukan mulut dia, bukan tulisan dia. Tidak akan pernah berubah takdir yang Allah berikan kepada kita, walaupun sampai dower orang menghina kita. Allah. Tidak akan ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan kepada kita. Siapa sih makhluk? Cuman makhluk ciptaan Allah yang ada dalam genggaman Allah. Makanya kalau ada yang menghina, ya nambah-nambah pahala sabar, nambah-nambah pelajaran. Perlukah kita balas orang yang menghina kita? Bukan kita balas orang yang berbuat jelek itu jadi pelajaran bagi kita supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Kalau dia menghina, kita menghina lagi. Kalau dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Mau ngapain berlatih belajar agama kalau bisanya cuma niru? Benar? Makanya kalau dia ngomong, hei monyet lu, tinggal jawab, bukan. Beres. Karena ada monyet apa nying, jadi jelek dua-duanya. Masya Allah. Jadi gitu aja, doain aja. Dan cara yang paling gampang supaya nggak sakit hati Ustaz, ya. Jangan dibaca, udah beres. Dulu orang ngomong di TV, matiin TV, nggak ada yang ngomong. Insya Allah, tabarakallah. Dapat obat-obatnya, akan diamalkan insya Allah. Amalkan Ustaz. Ini obat susah, 13 tahun saya berobat juga Ustaz. Haruslah doakan ya Ustaz ini, beliau masih muda. Saya juga dulu startnya sekitar umur 39, 40 tuh ya, ujiannya itu. Tapi karena ilmunya kurang banyak, jadi ketika diuji popularitas tuh wah sangat tidak baiklah menyikapinya. Tapi kalau Ustadz kan ilmunya sudah banyak. Tinggal begini kalau boleh saya ngasih saran. Selain jadwal yang sudah ada, harus punya jadwal me time. Mungkin Ustadz juga udah punya kayak gini nih. Jadi kita pergi sesuka kita. Nggak ada siapa-siapa, pergi ke sebuah masjid, sholat di sana, merdeka. Kalau saya nyobanya kayak gitu. Jadi selain ada jadwal ceramah, juga ada jadwal mengikuti kata hati. Saya ingin sholat di sana, ingin saya kosongkan sebuah satu pekan 3-4 hari. Wah bagus bisa, mewah dong. Supaya saya bisa datang ke silaturahim, ke kiai-kiai, ke masjid, ke kampung-kampung, supaya hati. Saya kan udah baca Ustadz dulu luar biasa sekali, apalagi sekarang 3-4 hari mewah sekali. Bagus. Insya Allah. Saya sangat mengapresiasi. Insya Allah. Tapi saya nggak ngasih tahu hari apa yang kosong, nanti dia ngundang lagi. Ya benar. Alhamdulillah. Jazakallah Ustadz, semoga Allah menjadikan Ustadz kekasih Allah. Amin, ya. amin. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Masya Allah. Terima kasih kawan-kawan ya.